Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Hujan nih ya, jadi mungkin ada satu bahasan aja sebelum nanti game Manchester United melawan Chelsea. Sambil nunggu-nunggu, gue coba kasih bahasan yang menurut gue penting mengenai peradaban baru yang saat ini dimasuki oleh Manchester United yang dikomandoi dan diorganisir oleh Ineos. Jadi gue nemu ada satu artikel yang pernah, ya bukan artikel sih, blogger ya, yang pernah ditulis oleh Benitez. Dia mengungkapkan mengenai secara struktur organisasi sepak bola modern dan gaya lama gitu. Dimana kalau khususnya di Inggris ya, gaya lama itu adalah dengan presiden klub ada di atas, terus ada yang mengurusin bisnis operation ya. Dalam hal ini biasanya ada chief executive officer, terus di bawahnya secara garis komando owner dan CEO itu adalah yang melakukan football operation, dalam hal ini manager. Dan di bawah manager itu ada chief scout, ada coach ya, pelatih. Nah, si Benitez ini sudah memprediksikan ya 10-11 tahun yang lalu bahwa kedepannya nanti sepak bola khususnya Eropa ya di era modern nanti itu adalah selain ada susunan strukturnya, owner yaitu presiden atau pemilik klub, di bawahnya ada chief executive officer, terus ada yang mengurusin bisnis, mungkin ini COO ibaratnya gitu ya, Chief Operation Officer atau Chief Financial Officer. Di sebelahnya lagi ada yang namanya Sports Director ataupun Technical Director. Nah, di bawahnya Technical Director atau Sports Director itu barulah ada yang namanya Chief Scouting dan Coach bukan manager lagi. Ini kan yang sebetulnya kalau beberapa klub yang sudah menjalankan ini, kayak contohnya Barcelona, itu kan dia terinspirasi dari Ajax kan. Ajax itu sudah menjalankan dari 40-30 tahun yang lalu gitu, dari zamannya Rinus Michel, Johan Cruyff, terus dibawa ke Barcelona. Barcelona pun sudah menjalankan hal itu. Di tahun 2010 ini mulailah struktur yang seperti itu diimplementasikan di berbagai klub-klub Eropa seperti ya Manchester City, terus juga akhirnya Bayern Munchen, terakhir juga mulai klub Italia seperti Inter Milan, Juventus, AC Milan, bahkan sekarang mulai juga sejak 2 tahun terakhir itu Chelsea ya, Arsenal pun juga ada 4-5 tahun yang lalu. Ini yang membuat namanya gaya sepak bola modern atau struktur sepak bola modern itu mulai diterapkan dalam klub-klub di Eropa. Belum gue sebut lagi klub-klub yang di bawah levelnya itu ya, kayak Bayer Leverkusen, Brighton, RB Leipzig. Banyaklah klub-klub yang sudah menjalankan hal tersebut. Yang belum itu adalah Real Madrid dan Manchester United. Real Madrid itu kan kalau lu coba googling di Transfermarkt itu strukturnya kan lebih mudah gitu loh. Head coach, CEO, presiden klub, udah selesai. Ada satu Santiago Solari itu dia chief professional football, dia yang ngurusin gaji segala macem lah. Nah, jadi
kalau lo lihat sebenarnya kan yang tadi klub-klub yang gue sebutin itu berpola yang sama kan, punya sporting director, technical director, terus level pelatihnya itu bukan manajer, yaitu coach, yang dimana ya lo kalau sebutin satu-satu, saat ini mereka adalah pelatih muda. Inzaghi di Inter, si Enzo Maresca di Chelsea, terus Thiago Motta di Juventus, Arteta di Arsenal. Ini yang membuat kalau lo lihat fenomenanya, berarti manajer old school, lama, itu udah gak kepake. Dan mereka sendiri juga gak mau bekerja di dalam struktur baru seperti itu. Contoh, Jose Mourinho, Rafael Benitez pun juga salah satu yang termasuk. Ya, banyak juga pelatih-pelatih. Bisa jadi Thomas Tuchel juga udah nggak relevan ya, dia dengan cara kerja yang sekarang gitu. Banyaklah pelatih-pelatih yang lo bisa sebut di zaman era 2000-an, 90-an yang sebenarnya masih bisa aktif ya. Louis van Gaal kayak gitu. Tapi Louis van Gaal sih Ajax ya, Belanda ya. Yang masih bisa aktif sebenarnya, tapi udah banyak mereka yang udah nggak ada kerjaan. Nah, terus untuk Manchester United sendiri gimana? Kita ini kan sebenarnya cara lama Fergie kan. Dulu kan zaman itu kan Fergie, David Gill, owner, mau siapapun ownernya itu. Scouting semua itu di bawah dia. Bahkan adiknya dia tuh si Martin Ferguson jadi head scoutnya. Hubungannya udah enak gitu. Nah, kita ini kan setelah pasca Fergie tetap mengambil atau melaksanakan cara lama tersebut. Dan faktanya pada historical dan hasilnya pun tidak menunjukkan yang hasil maksimal. Cuman yang namanya fans Manchester United karena masih romantisasi dan secara kata kasar terjebak dalam kehidupan masa-masa indah Sir Alex, kita selalu berpikir bahwa ya udah, manager as the man who in charge semuanya dalam klub. Gue sih jadi berpikir bahwa Ineos ini datang memang untuk menghilangkan hal tersebut. Kenapa ya? Kalau pas lagi mulai Ineos berkuasa dimulai bulan Juni kemarin, itu hal-hal yang namanya kebijakan-kebijakan itu mulai diperlihatkan untuk mengikis yang kemarin-kemarin udah pernah kita jalankan. Ya, salah satu contohnya adalah mengurangi peran Sir Alex Ferguson. Jadi menghilangkan dulu nih apa yang namanya nilai-nilai yang ada pernah ditanamkan oleh Alex Ferguson, yang mungkin pada saat ini di era modern ini itu tidak relevan, sudah tidak relevan lagi, karena ya semakin banyak hal-hal teknis dan non teknis yang mempengaruhi jalannya sepak bola, dalam hal ini permainan, dalam hal ini keuangan klub. Sebagai contoh, permasalahan gaji pemain. Kalau manajer yang menentukan gaji pemain, pembelian pemain berapa, ketika masuk ke dalam tim, lu lihat sendiri contohnya, pemain-pemain yang gajinya gede udah merasa hidup nyaman, ya kan? Pemain-pemain yang gajinya gede udah seenak-enaknya aja. Ini sebagai salah satu contoh di mana tidak ada lagi relevansinya. Kalau manajer men-squad mencari pemain-pemain yang dia inginkan saja, ya seperti tadi bilang, ketika nanti mereka manajer itu udah nggak ada, pemain-pemain ini udah nggak ada gunanya lagi, nggak ada nilainya lagi. Contoh zaman dulu ketika Alex Ferguson resign, akhirnya pemain-pemain kayak Nani, Anderson,
Tom Cleverley yang memang cocok sama Ferguson, tapi begitu ganti pelatih udah nggak cocok, dijual pun susah. Nah, itu salah satu nilai-nilai yang udah tidak relevansi lagi di era sepak bola modern ini. Nah, terus kalau sekarang dengan jabatan Amorim itu sebagai pelatih kepala, bagus apa enggak? Gue tidak bisa bilang untuk bagus apa enggak ya. Cuman kalau dengan sistem manajer menguasai semua, itu kan juga sebenarnya rentan juga terhadap yang namanya pemecatan. Karena kenapa? Ya lu yang menentukan semua, pemain lo yang beli. Nah, gitu loh. Taktik lo semua yang in, hasilnya nggak bagus nih. Oke, lo out. Kalau yang sekarang ada Jason Wilcox, ada Dan Ashworth, mereka merumuskan kan, sama-sama merumuskan. Oke, lo main 3-4-3, oke. Tapi lo nggak berhak nih untuk cari-cari pemain yang mana. Yang nyari pemain gue. Lo butuh apa? Oh, gue nggak cocok Rashford, gue nggak cocok Casemiro. Ya udah, gue cari yang tipe yang apa ya seperti lo. Gue maunya winger yang nggak usah jago-jago lari banget lah, tapi visinya ada. Oke, gue cari ya nih. Oke, ketemu ini ya, ini yang udah sesuai dengan harga, sesuai dengan budget kita, gajinya sekian, udah sesuai dengan data-data yang lokasi, udah matching nih data-datanya nih. Ini lo pakai. Jadi kalau gue bilang, kalau misalnya gue tidak pesimis ya. Justru gue excited dengan gaya baru ini, peradaban baru ini. Tapi gue juga harus warning bahwa ini kan sebenarnya perjudiannya Ineos, dalam arti ya, tanda kutip. Ini adalah cara pertamanya Ineos. Ya kalaupun misalnya berhasil, kita senang. Tapi kalaupun misalnya ini fail atau gagal, ya jangan cuma nanti lo menyalahkan Amorim, pecat pelatih. Enggak. Jason Wilcox sama Dan Ashworth juga harus bertanggung jawab. Contoh, kayak di Bayern Munchen. Ketika pelatihnya pun gagal, akhirnya waktu itu zaman Julian Nagelsmann, akhirnya Oliver Kahn, Hasan Salihamidzic ganti. Jadi jangan juga kayak Dan Ashworth sama Jason Wilcox ini nanti ngelempar limbah, ngelempar sampah, terus lo cuci tangan. Enggak juga. Fans juga jangan hanya cuman beraninya bilang pecat Amorim kalau ini gagal. Berani nggak lo ngomong juga pecat Dan Ashworth, pecat Jason Wilcox? Iya dong, sekarang dengan sistem baru seperti ini lo juga harus begitu. Ini peradaban baru. Lo harus berbuat seperti itu, bertindak seperti itu. Jadi kalau misalnya masih ada mungkin nih Amorim nggak berhasil atau berjalannya lambat atau masih terseok-seok sedikit terus tiba-tiba ada yang ngomong pecat pelatih, ya menurut gua nggak pakai otak aja, mau dia pundit kek, mau dia yang namanya host kek gitu. Lo juga harus lihat deh keseluruhan itu. Technical director, sport director bertanggung jawab dalam hal ini juga. Terus Amorim kan nanti bakal main 3-4-3 ya. Gua rasa satu hal yang pasti diketahui adalah dia tidak susah akan melakukan transfer di bulan Januari. Mungkin keinginan dia membawa 5 asisten pelatih itu udah dipenuhi, tapi lu juga jangan bermimpi langsung cepat berhayal bahwa Gyökeres lah pindah, Gonçalves lah pindah, karena di Januari satu bursa musim dingin itu agak sulit. Kedua, Sporting pasti akan lagi berjuang untuk merebut Liga Portugal di luar setelah Amorim pergi. Sama mereka masih berlaga di Liga Champion. Jadi lu jangan melihat bahwa switch semudah itu juga kita masuk peradaban baru ini. Banyak hal-hal yang perlu dilalui gitu loh. Kalau misalnya ini, gue sendiri sih masih tetap yakin kalau misalnya ini nanti berhasil, that's mean ya udah buat kejayaan klub kembali lagi kan. Kalau ini tidak berhasil, apakah filosofi Manchester United yang ditanamkan Alex Ferguson itu terlalu dalam patokannya sehingga dicabut pun nggak bisa, dan kita harus
memakai sistem lama lagi, ya udah. Oke, jadi nanti malam kita akan bermain. Kita tunggu aja. Manchester United dibawa Ruud van Nistelrooy di game keduanya dia ya. Setelah tadi malam banyak juga yang kalah ya. Ternyata gue baru lihat Manchester City kebobolannya sama nomor kita 11. Arsenal udah 2 kali kalah gitu. Tottenham malah 4 kali kalah. Nanti malam main nih dia nih. Kita lihat aja. Kalau masalah pelatih, gue sih tetap apa yang menjadi bagian Manchester United pasti akan gue dukung. Sistem kayak gini kan sebenarnya juga tetap aja bergantung kepada pelatih gitu loh. Ajax contohnya, ketika pelatihnya ganti, hancur tuh. Barcelona, begitu Hansi Flick masuk, karena cocok, jalan. Kompany, karena cocok, jalan. Belum tahu juga sih di Liga Champions ya, di peringkat 23 sekarang nih. Arne Slot, karena cocok, ya karena pemainnya juga udah terbentuk dalam satu ideologi yang dari Klopp. Cocok, lancar. Tapi sekali lagi gue ingatkan, jangan lagi selalu mudah untuk menyalahkan pelatih. Bahkan kali ini lu udah gak bisa langsung 100% menyalahkan pelatih. Sports director, technical director itu bertanggung jawab juga. Oke? Jadi itu aja, sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.